Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para hadirin yang saya cintai, mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah. Kali ini kita akan melanjutkan ya, saya melanjutkan apa yang menjadi materi mata kuliah Qawaid Fiqhiyah gitu ya. Nah, memang Qawaid Fiqhiyah ini kebanyakan ya, ketika disajikan lebih kepada teoritik. Apa namanya? Mungkin kalian kalau suruh presentasi juga presentasi teoritik lah. Jadi kayak pengertian dari satu kaidah, bagaimana implementasinya dan ininya. Tapi saya ingin agak melangkah lebih lagi. Ya, kalau penjelasan teoritik itu dulu saya sempat S1 juga seperti itu sebenarnya nanti kaidahnya apa, contohnya apa gitu ya. Tapi saya pengen lebih daripada itulah. Saya pengen kita melihat bagaimana kawaid isu tentang satu kaidah sekalipun itu dikaitkan dengan isu-isu terkini yang lebih apa namanya aktual, praktikal juga gitu ya. Makanya saya minta teman-teman itu apa namanya memilih artikel dan kemudian mempresentasikan sesuai template yang saya bagikan. Di mana template nomor 2 itu cukup penting juga sih, bagaimana kita menjelaskan, silahkanlah apapun pakai caranya, apa namanya, eh, dis- koa- diskusi koaek dalam artikel itu seperti apa gitu ya, atau jadikan salah satu sumber hukum dan sebagainya. Sebenarnya dulu saya ada dua opsi sebenarnya sebelum saya mendekatkan ke artikel. Ada opsi saya ingin membagi kalian ke fatwa-fatwa ulama, fatwa DSN MUI itu pasti ada kaidah itu ya. Tapi kemudian tapi kayaknya nanti diskusinya terlalu monoton ya. Isinya adalah fatwa-fatwa ini jadi kajian fatwa jadinya. Tapi sebenarnya saya pengen karena kuwait ini sebenarnya terlalu luas kalau hanya sekarang sekedar apa namanya dinarasikan sebagai bagian dari fatwa ya. Saya bahkan tadi baca ada salah satu artikel tuh menarik di mana Islamic Legal Maxims atau Qawaid Fiqhiyah itu antar madhab itu beda pada dasarnya. Cuma memang saya lihat yang cukup populer dan saya baca tadi ada satu artikel lupa saya yang menulis siapa. Intinya adalah perbedaan Qawaid Fiqhiyah oleh Syafi'iyah dan Malikiyah. Di mana Qawaid Malikiyah ini sekarang cukup dominan dalam menghiasi apa namanya yang sering dipakai oleh fatwa-fatwa keuangan syariah ya. Ya ini banyak Imam Malik. Jadi kayak misalnya ya tentang saya sampaikan satu contoh ya. Maslahah mursalah itu yang bagian dari salah satu apa namanya usul fikihnya Imam Malik gitu ya, yang kemudian membuat apa namanya kadar penerimaan antar asnaf zakat tuh bisa berubah. Nah, ini saya cerita, karena memang saya waktu tesis saya juga ngangkat tentang zakat dan diantaranya kan karena ketika zakat kan disampaikan ada 8 golongan ya. Jadi kalau misalnya ada dana zakat harusnya seperdelapan. Tapi dengan kaidah usul fikih yang dipaparkan Imam Malik terkait masalah mursalah, maka eh, masalah musalah ini akan namanya tuh sekarang juga lagi populer namanya fikih awaliyat. Saya baca tadi ada satu juga. Fikih prioritas. Sehingga ketika sesuatu itu diprioritaskan, maka bisa walaupun di Al-Qur'an juga tidak ini ya, tidak dimention secara secara detail ya bagiannya. Mungkin itulah karena tidak dimention dan tidak ada aturan baku kadar asnaf itu menerima berapa sehingga kemudian ada fikih prioritas. Contoh misalnya di Indonesia siapa yang menjadi penerima zakat yang paling diutamakan diantaranya adalah fakir dan miskin. Kenapa nggak mualaf? Kenapa nggak gorim dan lain sebagainya?
karena mereka dianggap tidak prioritas. Nah, itu ya. Nah, itu contoh-contoh. Jadi menarik. Jadi nanti sebenarnya saya udah bagi kemarin itu udah pemanasan sih. Sebenarnya saya mau bagi sekarang tapi kasihan lah masa harus nunggu-nunggu. Nah, jadi kalau kita nanti kita ini kan ya kita atur lah. Ada tadi saya tanyakan apakah ada yang siap mau presentasi sekarang. Kalaupun tidak ada, tidak masalah. Tapi nanti kita harus bagi kalau nggak salah sih saya cuma punya dua pertemuan lagi ya, dua Jumat lagi. Apa namanya mungkin kalau saya lihat jadwal misalnya 2 minggu sekali ya berarti tanggal 23 dan tanggal 6 Juni kayaknya ya. Maaf Tanggal Pak, 23 itu dan 6. eh, review Apa? jurnal sesuai dengan template antum kan Pak? Ha. Insya Allah Betul. saya sudah Pak. Oh iya, nanti kalau sudah presentasi ya. Nah, nanti apa namanya? Dan ya kalau bisa segera malah bagus. Jadi kalau misalnya kalian nanti sibuk di tanggal 23 dan 6-nya, kalian bisa bisa apa namanya? Bisa tetap ikut, cuma tidak harus terlalu aktif karena sudah presentasi. Tapi presentasi ini menjadi bagian kunci sebenarnya menurut saya ya. Di tengah adanya AI, sebenarnya sekarang itu dalam dimensi pelajaran juga menjadi lebih krusial dialog dialog open dialog dengan mahasiswa dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau hanya sekedar pokoknya nanti dikerjakan ya, kemudian mereka ngerjakan menggunakan AI dan sebagainya. Kadang-kadang kita nggak tahu sebenarnya sejauh apa mereka menguasai. Nah, ini jadi kunci ya. Padahal ini menariknya itu jadi kalau mau lebih genuine itu nyata, benar kita yakin anak ini bisa apa enggak. Itu sebenarnya nggak ada lain kecuali dengan interview, wawancara, ujian lisan ya. Dan kenapa ujian lisan itu jadi powerful seperti itu ya. Di tengah ujian tulis yang banyak terintervensi dengan apa namanya sehingga orang memang akan dituntut ambivert ya. Jadi kalian nggak bisa lagi pas saya orangnya apa namanya introvert, saya ekstrovert, nggak ada apa namanya. Dunia sekarang butuh sangat kompleks. Kita nggak bisa mungkin hanya menghindar gitu ya. Nah, jadi saya harap teman-teman apa namanya menerima tugas ini dengan sukarela lah, dengan sukacita. Jadi ada panggung, ada mewawancara apa namanya presentasi. Nanti mungkin saya komentari dan mungkin ada eh, mungkin nggak harus lah tanya jawab, tapi saya nanti coba beri masukan. Dan sebenarnya yang paling lebih penting itu teman-teman tuh saya ajak kalian bisa nggak kita menulis ide artikel berdasarkan apa yang sudah kita baca terkait artikel ilmiah yang melandaskan koaid ya. Dan ini sebenarnya nggak pakai sumber data ya, dia lebih sumber datanya lebih kajian fikih, buku-buku teks ya. Tapi juga mungkin kita bisa padukan lah data-data lapangannya. Nah itu. Oke. Nah karena tadi si Adit misalnya sudah, jadi ini sebenarnya pengennya saya rapikan nama-namanya ya, nama-namanya itu belum dirapikan. Sebenarnya enaknya kita rapikan, kita copy, kemudian kita rename biar tulisannya itu nggak lengkap. Itu juga saya masih belum paham banget itu. Tapi udah masuk Scopus, apa namanya jurnal apa ya? Tapi cukup detail dia ambil ininya, datanya ya. Jadi kita bisa ambil positifnya lah. Kemudian Ismail Law Reform Asasasi Tok Muhammad. Nah ini juga banyak eh, pemikiran ya, banyak pemikiran karena kawaid itu ya memang melekat kepada fikih atau siapa apa namanya pemikir fikihnya gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke situ, berarti saya coba cek dulu ini ya. Benar. Nah, ini jadwalnya semuanya udah ya. Sebentar, ini ada yang belum nih. Afrodizil sudah ya temukan. Pokoknya yang kalau bisa jangan sama lah ya. Nah, ini kalian akan ya ini menarik tuh Muhammad Ibrahim harus hati-hati ya itu
kata-katanya cukup, saya masih ragu tuh bahasa Inggrisnya bener apa enggak ya, Petlot system itu. Nanti coba cari, syukur ketemu bahasa Indonesianya. Tadi saya sempat baca yang artikel itu juga. Jadi sepertinya itu adalah sistem manajemen lah untuk pembelian ya, yang artinya ya secara kaidah fikih nggak ngaruh apa-apa. Makanya memang al aslu fil muamalati al ibahah itu ya. Itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya diskusi pengembangan ekonomi syariah itu banyak yang tidak terdokumentasi hukum. Nah, ini ya. Karena apa? Al aslu fil ibahah gitu ya. eh Ila madalla dalil ala tahrimi itu ya. Apa namanya sekarang, ini menarik. Jadi saya sering gitu, apakah misalnya ekonomi syariah kalau ngomong tentang ekonomi dianggap tidak diskusi hukum gitu ya. Jadi itu yang kadang menurut saya, apakah kemudian diskusi ekonomi syariah harus terkait tentang undang-undang atau pasal. Padahal al aslu fil muamalati al ibahah. Bahkan kemarin sampai ada diskusi terkait hukum pilot dalam ekonomi syariah gitu ya. Menurut saya kadang-kadang terlalu jauh. Jadi diskusi hukum ekonomi syariah sih harusnya lebih simpel ya. Karena kita etik kita kuat. Nah, ini menarik nih. Antara etik sama hukum ya. Kalau etik itu kan sesuatu hal yang tidak tertulis. Sedangkan law itu sesuatu yang tertulis. Nah, ini kadang-kadang kritik saya ya. Artinya ketika kita bisa menjalankan sesuatu yang tidak tertulis dengan baik, itu otomatis tidak ada yang terkendala dalam masalah hukum. Tapi kalau kita selalu ya meremehkan etik, kemudian hanya berdasarkan apa yang tertulis, kemudian sumber daya kita gunakan untuk mengakali apa yang sudah tertulis, itu makanya sebenarnya sudah tidak beretika gitu ya. Dan itu kita lihat banyak sekali di aturan hukum di Indonesia dan fenomena kasus hukum di Indonesia, kalian amati seperti itu. Dan itu yang menjadi suatu hal yang miris gitu ya. Jadi hukum itu menjadi sebuah alat kepentingan, bukan lagi sesuatu yang menunjukkan integritas dan lain sebagainya. Dan itu menjadi PR lah. Makanya saya harap teman-teman nanti kalaupun bekerja di bidang hukum sekalipun, ya itu junjung integritas setinggi mungkin gitu ya. Jangan digadaikan lah integritasnya. Apa namanya? Dan itulah yang menjadi bingung saya kadang hakim-hakim sedemikian rupa, karena mereka pintar mencari celah dari apa yang tertulis, kemudian mereka manfaatkan itu untuk kepentingan mereka, golongan dan lain sebagainya. Dan itu yang menurut saya, dan kita mas jauh lah kehilangan tuh. Apakah orang-orang hukum ada yang lurus? Banyak dulu Pak apa Hakim Artejo dan lain sebagainya. Kita sangat merindukan orang-orang seperti itu ya. Oke. Nah, apalagi kalau yang asatid diskusi kawaid harusnya juga jauh dari isu-isu terkait itu. Nah, sekarang kita bahas terkait, nah ini misalnya yang sudah siap wiwit, misalnya. Nggak harus pertemuan keempat sih sebenarnya, ini kita bagi ke tanggal sebenarnya. Ada tanggal 9, tanggal 23, tanggal 6. Kayaknya bukan tanggal merah semua ya. Atau ada tanggal merah. Tanggal merah itu nggak ada kayaknya. Apa namanya? Apa tanggal 6 ya? Tanggal 6 itu Idul Adha tanggal berapa? Ada yang tahu? Idul Adha Pak, Muhammadiyah udah Idul Adha itu tanggal 6. Tanggal 6. 6 insya Allah Pak. Tanggal, oh iya, nah ini kalau kayak gitu kita harus apa namanya? Alihkan ya. Misalnya tanggal 20 paling ya. Tanggal 20 ya, atau terserah nanti teman-teman untuk yang tanggal 6 ini kita alokasikan kemana, entah misalnya Kamis malam juga nggak apa-apa. Udah takbiran ya. Takbiran itu berarti idit ya. Takbirannya Jumat malam apa Kamis malam? Kalau Muhammadiyah Kamis malam Jumat takbiran. Kalau Oh, pemerintah nunggu mesti hilal. nunggu ya, nunggu hilang. Oke, ya memang ini kayaknya nggak bisa lah, ya udah mungkin kita tunda sampai tanggal 20 lah ya. Artinya
2 minggu lagi karena kita 2 mingguan. Habis itu Juli itu udah UAS tahu saya ya Juli awal ya akhir kayaknya tanggal 20 nggak apa-apa lah. Ya, jadi kan satu pertemuan dua ini kan dua apa nih satu pertemuan kita jadikan dua tatap muka. Maka ya mungkin tanggal 6-nya kita ganti tanggal 20 gitu ya. Catatan ya. Bentar saya catat dulu. Misalnya KOAM. Catatan. Nah, ini kita di hari pertama udah konsolidasi ya. Tanggal apa namanya perkuliahan pengganti di tanggal 6 Juni yaitu ke tanggal 20 Juni 2025 alias pertemuan 13 dan 14 ya. Ini kan kita pertemuan kita empat apa ini apa namanya iya sih empat lah. Dua kan 7 pertemuan ya. 7 pertemuan 4 sudah sama Mutaifin saya berarti kan 3. 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Oke, itu kita sepakati dulu, kemudian kita balik ke sini. Nah, misalnya kalau hari ini tadi, oh ya ini Hikmatun Najat. Nanti saya juga kenalan dulu juga ya, kenalan dulu. Yang saya ingat ini ya Afadli Zil tuh saya tahu. Apa namanya orang NTB semangat sekali nih. Apa namanya Elmi udah pernah di kelas sebelumnya ya. Elmi ini kan juga NTB juga bukannya? Halo, Elmi hadir nggak? Jadi Halo Ustaz, misalnya ya kan yang dari NTB hadir itu ya, Ustaz. ya dari NTB atau dari Solo. oh yang Lazismo ya. Elmi yang Lazismo Sukoharjo bukan? Betul? Kita masih sambil kerja dia kayak gini. Oke, belum pulang apa jam segini? Em, oke, jadi misalnya pertemuan itu tidak ke pertemuan keberapa ya, langsung kita ke tanggal. Contoh Adityo tanggal karena hari ini maka kita 09 apa namanya 05 atau pertemuannya itu adalah ke 9 dan 10. Nah, gini yang benar ya. Nah, silakan teman-teman kalau mau diubah, kalau ada yang hari ini lagi nggak selain Adit ya. Oke, kemudian saya dari atas saja ya. Dari atas Muhammad Raihan hadir. Hadir Ustaz. Raihan ini apa namanya? Oke, keterangan ya. Saya kadang tuh Mm-mm. suka pengen tahu backgroundnya. Background Raihan, backgroundnya dulu S1 HES atau S1 HES Ustaz, Alhamdulillah. S1 HES UMS juga? Enggak Ustaz, di Apa? Unida Ustaz. Oh, Unida. Oh, Masya Oke. Allah. Oke, terus berarti sebelumnya alumni di Pondok Gontor sana juga. Oke Ustaz. Oke. Dah, terus S2-nya memang di sini. Asli mana? Daerah? Eh, Aslinya kalau KTP Batam Ustaz. Gua KTP Batam. Terus? Oke. Tapi sekarang domisili di Boyolali Ustaz. Oke, KTP Batam, domisili Boyolali berarti kerja di Boyolali ya. Kerjanya di Solo Ustaz. Jadi Solo di? Di Takmirul Islam Ustaz. Oh, Pondok Takmirul Islam. Masya Allah. Oke Oke. Ustaz. Atau dulu apa namanya pengabdiannya di situ juga? Enggak? Enggak Ustaz, pengabdiannya saya langsung mahasiswa Unida Ustaz. Oh iya dia. Oke. Mm-mm. Kerja sekarang ya. Oke. Eh, ya nggak apa-apa ya. Ini saya kadang memetakan nanti kalau kamu nyampaikan ada yang kurang atau apa yang saya bisa
karena saya juga sering ya, jadi background tuh ternyata menurut saya salah satu hal yang patut dipertimbangkan dalam saya misalnya membimbing bimbingan skripsi. Ini Adit tanya-tanya gitu. Artinya karena background tuh penting. Jadi mohon maaf kalau saya nanya-nanya karena memang menurut saya itu penting. Saya memahami orang itu kalau nggak nanya dari sini dari mana gitu. Jadi kadang-kadang kenapa kita gagal paham atau gagal berproyek dengan orang lain karena mungkin kita tidak menguasai orang lain itu tuh ya, kita tidak mempelajari orang lain itu. Jadi biar saya bisa ini kan gitu ya. Oke, S juga ya, S juga Batam sama di Pondok Takmirul Islam. Oke. Oke, dan kamu berarti siapnya tanggal berapa? Tanggal 23 insya Allah. Ustaz. Tanggal 23. Oke, ini saya serahkan pokoknya ke ya 2025. Kalau D3 ini berarti pertemuan 11, 12. Nah, nanti tolong apa namanya diisi ya absensinya 2 kali untuk pertemuan kali ini 9 dan 10. Kemudian Raihan asli Batam ya. Oke. Ya, cukup. Ya nanti kita ini ya legal analisis syariah court evidence law. Nah, ini menarik eh terkait pengadilan ya. Jadi saya pernah mengangkat tentang syariah court itu ada dua kalau salah saya itu di pengadilan ya. Kalau di kita tuh sebenarnya religious court juga di dalam istilah-istilah internasional. Dan umumnya itu kita Malaysia sama sama Indonesia ada religious court. Dan Malaysia itu juga sama ada urusan terkait perkawinan itu ya diurus oleh religious court. Waktu itu menariknya itu adalah hukum poligami ya tentang saya pernah ada tuh quote di apa namanya ya selebaran lah. Intinya dia menolak penolakan ada seorang istri yang menolak di poligami lah istilahnya ya, mengajukan kepada apa namanya eh, pengadilan agama di Malaysia, tapi hakimnya itu seorang perempuan dan menyatakan bahwasanya dakwaan dari penggugat tidak dibenarkan gitu, misalnya isu tidak adil dan lain sebagainya. Ini menarik gitu. Jadi eh, misalnya ya kamu teliti tentang isu masalah gender dalam apa namanya pemutusan perkara, tapi agak perkawinan jadinya sih. Tapi ya nggak usah lah nanti kalau misalnya apa namanya Pak siapa tuh Pak Isman menyetujui dan mau jadi pembimbing ya nggak masalah. Nah, itu ya oke. Tapi ini menarik sebenarnya itu cukup praktikal, data dekat banyak. Kamu kalau di Tamiro berarti Pengadilan Agama Surakarta ya. Nah itu dekat juga ya nggak terlalu jauh lah. Nah, oke. Dulu magang juga. Magang di mana magangnya? Magang Eh, Pengadilan Agama ada? enggak, Ustaz. Kebetulan kami waktu ini ikut Wirausaha Merdeka, kemudian nilai Oh, magang diambil dari itu di UN oke. Saya di Wirausaha Merdeka. pengadilan agama Gitu. Ustaz. Oh ya, karena kemarin itu saya juga pernah dengar waktu saya ngurus pemagangan pengadilan agama ya anak-anak HES itu sampai Unida tuh sampai ke Boyolali sampai Solo Raya ada katanya. Oke. Nah, sekarang kita terima kasih Rehan panggilan Rehan ya. Nah, Ustaz. Oke, Rehan ini berarti semester Semester 1, Ustaz. Masuk semester semester genap. satu ya semester satu. Oh, masuk semester genap berarti semester genap ya harus segera apa namanya desain. Saya tuh kemarin mengusulkan Pak Isman tapi nggak tahu eksekusinya ya. Seharusnya pembimbingan magister tuh sudah bisa dimulai di semester 2. Jadi biar lebih cepat. Karena kalau semester satu, jadi kan kalau semester satu kalian punya tugas-tugas, ada artikel-artikel, coba itu di revisi, ditingkatkan lagi supaya nanti bisa jadi syarat syarat sidang itu ya, syarat sidang. Pokoknya syarat-syarat kelulusan harus dipahami baik. Ya. Oh, Siap. oke Rehan. Sekarang kita ke Haris, Muhammad Haris. Ada? Hadir Ustaz. Oke, Muhammad Haris panggilan Haris ya. Iya Haris. Haris. Kemudian background. Sebelumnya, Sebelumnya S1 di STD Imam Syafi'i jurusan Syariah, prodinya Hukum Keluarga Islam. oke HKI ya, HKI. Iya.
Oh, HKI di STDI Jember ya? Iya, Eh, Jember. itu dah Jember. Nah, ini banyak teman. Kayaknya kakak tingkatmu ada juga. Mbak siapa ya? Bukan Elmi berarti. Ada kakak ting ada beberapa saya kira HKI itu. Ya, selamat datang di HES gitu ya. Saya kira ada beberapa dosen ya sama Ustadz ini ya, sama Ustadz apa Ustadz Badri ya, Arifin Badri. Dari Jember. Nah, apa namanya ya Ahlan. Emang ini agak sedikit cross ya, memang HKI ke HES, tapi saya kira kalau bisa karena begini ya Mas Haris. Jadi apa namanya kita tuh sering dihukum itu uh, al al khawatim bi khawatimiha. Jadi kalau bisa kalau karena nanti kamu di S2-nya HES, kalau bisa topiknya agak HES lah, bukan HKI lagi gitu ya. Karena HKI ya udah ses. Jadi kita menyesuaikan walaupun nanti bisa ada cross misalnya hukum warisan gitu ya. Itu kan ekonomik sama keluarga dapat tuh ya. Tapi ada beberapa misalnya kalau masalah nusus, masalah apa namanya hak macam-macam yang tidak terlalu ada unsur ekonomisnya. Nah, itu mungkin tidak agak jauh ya, semakin jauh dari HES. Nanti kamu coba cari. Jadi harus banyak baca tantangannya kalau cross itu ya, teman-teman. Jadi harus ini ya, misalnya kalau nanti Mas Haris di S2 ini kemudian merasa nyaman dengan isu-isu hukum dalam yang kaitannya ekonomi syariah, maka kemudian nanti S3-nya ekonomi syariah, maka ya harus dari sekarang nulis lebih banyak terkait ekonomi syariahnya. Gitu ya. Oke, asli daerahnya? Saya asli dari Pontianak, Ustaz, Kalimantan Barat. Oh, Pontianak. Terus tinggalnya Tinggalnya domisili di 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 Jogja sekarang. oh Jogja. Iya, Sebagai pengajar di di salah satu pondok di sana namanya Pondok Teknologi. Pondok Teknologi. Iya, Oke, Jogja ya, wah lan di Pontianak. Ya, apa namanya? Tapi ini Jogja ya, Jogja. Oh ya, tapi arahan Muhammad Arifin Badri ya. Memang opsinya saya kurang tahu kalau di Jogja itu mungkin opsinya tidak banyak ya S2 HES di sana ya. Paling UIN. Kalau selain UIN ada nggak? UMY atau UAD? Eh, kurang tahu juga. Kurang Ustaz. tahu. Oke, sudah udah arahan ini ya. Ustaz Muhammad Arifin Badri. Oke. Ya itu ya. Jadi ya saya kira peluangnya besar sebenarnya. Apalagi kalau Haris nanti mau kembali ke Pontianak misalnya dan sangat luas lah untuk pengembangan ekonomi syariahnya ya. Jadi saya sadar kenapa HKI mulai bergeser karena sebenarnya apakah kemudian isu terkait keluarga itu tidak apa namanya isu terkait keluarga ya. Misalnya kalau kita bahas misalnya ya ini nggak apa-apa ya diskusi sekalian belajar mungkin saya ngasih materinya diantaranya diskusi-diskusi terkait ini. Misalnya contoh ya kasus perceraian itu selalu meningkat dari satu waktu ke waktu bahkan di dalam apa namanya ekonomi yang tidak menentu. Jadi misalnya contoh hadirnya HKI sebenarnya ingin pada dasarnya ya tujuannya adalah bagaimana mengharmoniskan sebuah keluarga Islam gitu ya dan mengatur hukum-hukum di dalamnya lah bila ada konfliknya. Tapi lagi-lagi sebenarnya ketika diruntut lagi sebenarnya apa yang menyebabkan sebuah keluarga yang harapannya atau tujuannya harmonis menjadi kurang harmonis. Di antaranya dan ini banyak proven ya bukan cuma di Indonesia di luar negeri sekalipun. eh, Selain aspek-aspek lain ya, contoh misalnya biasanya mereka tuh ketidakcocokan, tapi pada dasarnya ketidakcocokan ini menjadi kurang komunikasi dan lain sebagainya, selingkuhan. Tapi dua yang cukup dominan, faktor nomor dua yang cukup dominan adalah ekonomi. Sehingga kalau misalnya kita bangun tesis anti apa namanya
hal-hal yang berkaitan. Ketika keluarga harmonis itu salah satu fondasinya ya ekonomi, gitu ya. Ketika ekonomi ada, seharusnya tidak ada masalah di keluarga tersebut, meskipun ada aspek yang lain, aspek komunikasi, perselingkuhan atau macam-macamnya. Tapi itu menjadi menarik. Jadi dan underlying-nya adalah, atau hal yang dijadi patokan adalah ekonomi tadi. Itulah mengapa kemudian isu ekonomi menjadi menarik gitu ya. Jadi bahkan saya pernah ini Mas Haris. Jadi saya pernah saya belum dapat juga artikelnya, dan saya pernah menyuarakan itu ke mahasiswa. Coba bisa nggak dicek misalnya ada nggak pengaruh status halal haramnya sebuah pekerjaan terhadap keharmonisan rumah tangga. Misal, tapi itu datanya juga gak mudah gitu. Artinya ketika pekerjaan itu mengandung atau lebih dekat kepada hal yang haram, itu bisa mengakibatkan keharmonisan keluarga terganggu. Misalnya, ya, entah itu judi, kemudian minuman keras dan lain sebagainya, itu ya artinya ada hubungan lah status tidak halalnya sebuah pekerjaan dengan harmonis. Ini kayaknya sih sudah banyak disampaikan ulama dan mungkin secara teoritikal begitu. Tapi lagi-lagi seorang ilmuwan ataupun kita nggak bisa hanya sekedar mengutip. Kita perlu ada data-data contoh nyata, walaupun aksesnya juga saya yakin nggak mudah ya. Bu, mau nggak saya wawancara gitu? Mau tahu aib orang aja. Ya, tapi sebenarnya ya Pak, bisa Pak, bisa sebenarnya. Untuk hal-hal yang cukup eksklusif seperti itu, nanti kita sampaikan bahwasanya datanya akan kita lindungi. Namanya kita gunakan inisial. Jadi tidak menjelaskan data pribadinya lah, tapi kasusnya ibu ini akan kami jadikan salah satu bahan sumber data dari ide penelitian yang kita usung tadi. Kan misalnya kalau terkonfirmasi ya, oh dari 10 yang bermasalah, 9 pekerjaannya adalah yang berkaitan dengan lebih cenderung ke haram. Nah, misalkan jadi salah satu urgensinya adalah status halal sebuah pekerjaan itu mempengaruhi. Gitu ya. Di samping misalnya contoh juga adalah budaya organisasi pekerjaan misalnya. Apakah bosnya itu apa namanya, yaltazim biddin ya, bahasanya ya, yaltazim biddin artinya dia sangat concern dengan agama. Jadi itu sebenarnya akan juga berimpact pada keharmonisan rumah tangganya. Kalau seandainya apa namanya, bosnya atau atasannya, manajemen atasnya tidak yaltazim biddin, apakah kemudian juga berdampak kepada keharmonisan rumah tangga? Saya pernah ini ya, ini diskusi nggak apa ya, apa namanya, banyak unek-unek saya terkait ini. Ada sebuah, ini waktu saya menjelaskan ya, detektif swasta di Jakarta, kemudian dia menjelaskan ada praktek ini kan, karena ini karena Mas Haris dari HKI ya, jadi saya kan ngobrol Ya, tentang HKI ya. Jadi menurut saya itu ranah HKI. Jadi bayangkan dalam rangka rebutan jabatan di tengah direksi perusahaan BUMN, perusahaan swasta, itu permainannya sudah sedemikian rupa. Jadi perselingkahan itu disponsori oleh pesaingnya atau rekan dalam satu perusahaan itu, gitu ya. Jadi bahkan apartemennya itu difasilitasi, mobilnya dikasih. Artinya temannya itu memfasilitasi temannya untuk selingkuh gitu. Supaya dia tuh menjadi dapat kartu gitu. Kartu yang akan dibuka menjatuhkan temannya itu sehingga dia mendapatkan jabatan yang lebih strategis. Sampai sedemikian rupa gitu ya. Jadi itu sebenarnya udah budaya organisasi yang salah lah, jauh dari nilai-nilai Islam. Yang kemudian mengakibatkan impact-nya bukan hanya meskipun penghasilan banyak, tapi keluarga pasti berantakan gitu ya. Oke, gitu ya Mas Haris ya. Oke, itu banyak itu sebenarnya, tapi itu data susah. Tapi menurut saya menarik, gitu ya. Dan kalau Mas Haris ini sudah milih artikel freshness to fish fulfill Tayyiban based on ini menarik ini. Apa namanya? Ini isunya Mas Haris sudah mengangkat tema isu yang cukup bagus dalam kaitannya halal food dan halal supply chain ya. Halal food itu makanan halal ya, atau rantai pasokan halal. Nah, ya kan apa namanya,
Ini menarik nih, isu ini menarik. Jadi ikan biar kemarin itu saya ada juga ya ini diskusinya jadi panjang tapi nggak apa kita sedikit lah ya. Prolog sebelum nanti Mas Haris akan nyampaikan masalah terkait ikannya. Saya ada influencer itu atau yang diwawancarai di podcast itu menyampaikan kenapa sih kita orang Indonesia itu harus membangga-banggakan ikan yang bukan asli Indonesia gitu itu, yaitu ikan salmon. Kau tahu nggak ikan salmon itu tidak didapatkan di perairan Indonesia. Dan kalian tahu kenapa kalau kita makan salmon di Indonesia pasti rasanya amis? Nah, karena apa? Karena ikannya itu datang ke Indonesia sudah mengalami pembusukan. Nah, ini terkait freshness of fish ya ini ya. Freshnya kesegaran ikan kan isunya. Terus gitu ya sebenarnya kita ikan banyak di Indonesia yang tidak kalah dengan tuna itu ya kayak influencer kesehatannya. Contoh ikan cakalang lah, ikan apa ya? Ikan kalau kita tuh bukan ikan salmon, kita itu ikan apa ya? Ikan tuna. Ah, ikan tuna itu Indonesia asli gitu ya. Dan itu apa namanya menjadi inilah. Dan banyak banget sih waktu itu diskusi itu menarik sih, apa namanya? Makanya kita banyak belajar dari hal-hal yang lain. Jadi peta nelayan itu kalau ngambil ikan-ikan yang apa ekspor quality itu sekali nelayan tuh untung puluhan juta sampai ratusan juta. Cuma kadang-kadang yang miris itu mereka jual ikan ke luar negeri, tapi keluarganya sendiri tidak dikasih makan ikan yang bergizi itu. Ya, jadi membiarkan dijual dapat duit yang bergizi, yang sehat, anak-anak ruang lagi kita cuma dapat uangnya. Ya. Itu contoh lah, itu kemana-mana ya. Nanti itu contoh freshness of fish gitu ya. Oke, nah siapnya tanggal berapa? Tanggal 23 atau tanggal 20 ya? Karena 6 Juni nggak bisa Tanggal berarti 23 aja sih. tanggal 23 juga. Oke, maunya kalau semua tanggal 25, 23 juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita tapi harus segera ya. Mau apa? Atau ya nggak apa-apa kita lihat. Kini kita ada berapa mahasiswa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 kalau kita bagi 3, 4 kalau kita bagi 2, 6. Jadi maksimal 6 lah ya. Maksimal 6. Kalau sudah ada 6 ya berarti masuk ke ininya. Oke, terima kasih Mas Haris. Kemudian sekarang Hmm. Muhammad Robbani Ridho Hadir Zat. hadir. Ini di panggilannya Bani Zat. Bani. Oke, Mas Bani. Oke, Mas Bani. eh Backgroundnya S1-nya Unida ini Gontor. Hes juga. HES juga. Ini ya, ini jangan dikenal sama si Raihan ini. Enggak juga. Oke, asli daerah Asli Palembang Zat. Palembang, Insya Allah. Ini luar perantau-perantau semua ini. Terus sekarang domisili atau bekerja di Domisili di kosan di Solo Zat. Di Makam kosan Haji. di Solo, Makam Haji, oh dekat sini. Iya. Terus kerjanya atau hanya sebagai Kerjanya mahasiswa? kerjanya freelance kalian mahasiswa juga. Oh, masih freelance ya. Memang berarti ini langsung mungkin langsung ya habis dari Unida langsung lanjut ke UMS gitu ya. Iya, Oke, betul. sebenarnya saya ini menurut saya UMS ya saya sebenarnya sudah menyampaikan itu harus jadi prioritas juga. Moga-moga MHS ini juga bisa membangun atasnya lagi lah S3-nya sekalian gitu ya. Oke, jadi mau kembali freelance. Kamu iya nih apa namanya S juga ya. Jadi cukup ini. Pertanyaannya itu sebenarnya eh berarti kalau kayak gitu kan ada juga MHS Unida atau mungkin memang cari tantangan yang lain gitu ya. Iya Zat, nyari perjalanan journey baru Zat. Oke, zona yang baru. Iya sih, memang itu kadang menurut saya perlu karena Ya, kalau lingkungannya di apa Unida, namanya teman-temannya Unida. lagi ya, jadi itu lagi juga. Jadi challenge-nya ininya juga gitu ya.
menurut saya penting juga berbagai macam gitu ya. Ya, oke, udah bagus lah. Memang apalagi kalau mungkin S2 ya, mungkin yang agak berat tuh nanti di S3. S3 itu kadang pertimbangannya tuh bukan kadang baru takutnya bisa masuk gak bisa keluar S3 itu maksudnya karena emang ada apa different ini ya apa namanya cara tantangan kalian bayangkan aja di rata-rata hampir ya kalau menurut saya yang saya amati di Indonesia terutama emang S3 di Indonesia itu cukup melelahkan karena ada 5 tahap kalau kalian paling tuh maksimal 2 lah ujian sempro sama ujian tesis gitu ya. Kalau di S3 itu 5 tahap, 5 tahap dari satu tahap ke tahap itu revisi semua. Kalau di luar negeri lebih singkat kalau nggak salah tuh tiga, 2 sampai 3 gitu. Ini nggak apa, oke. Kalau Bani, oke. Ya, siapnya tanggal berapa? Boleh sama juga saat hari yang sama 11-12 juga. Oh, yang hari ini ya. Eh, 11-12. Oh, 11-12. Oh, iya, berarti Iya, pekan depan ya, pekan 2 minggu, 2 minggu lagi. Oke, ini masih slotnya masih sisa masih pokoknya maksimal 6. Nah, oke, kemudian kita ke ya itu juga ini sih saya juga apa namanya karakteristik ya studi Islam itu ya ini ya karena saya nggak tahu juga ya jadi kayak kita itu seperti anti kuantitatif itu menurut saya itu juga kurang bisa dibenarkan juga. Kan masalahnya gini, kenapa kamu nggak kuantitatif? Karena tidak tahu ya, karena tidak tahu ya berusaha mencari tahu ya. Jadi dan itu juga menurut saya menjadi sebuah opsi juga. Saya kira apakah misalnya ya anak gontor nggak bisa ngitung, bisa lah. Kalau belajar pasti bisa gitu ya. Jadi saya kira jangan dilimit lah kemampuan diri gitu ya. Asal belajar insya Allah bisa. iya, Itu ya. Jadi dan menurut saya ini sekali lagi ya, apakah diskusi hukum itu tidak boleh kuantitatif lah. Ada nama jurnal internasional terindeks Scopus itu namanya kuantitatif legal research. Jadi dari sisinya udah pasti kuantitatif tuh. Dan menurut saya kuantitatif itu juga hal-hal yang menjadi pertimbangan ya dalam pembuatan hukum itu. Di antaranya ya riset-riset kuantitatif. Ya, jadi contoh misalnya kenapa Malaysia itu lebih menekankan hukuman denda dibandingkan penjara karena secara riset menyebutkan orang lebih takut miskin dibandingkan takut penjara. Ya kan? Itu contoh. Tapi Indonesia ya begitulah ya. Jadi hukumannya sama hasilnya dia korupsi lebih tinggi dia dapat hasil dari korupsi. Ya, dan itu sama masalahnya juga nggak di riset. Jadi apa namanya lemahnya kita itu kadang yang kemampuan kita untuk meriset tadi ya sehingga sering kita itu menemukan banyak misalnya minuman keras dari zaman dulu sampai sekarang diharamkan tapi kenapa masih menyebar kemudian dan hal-hal yang buruk lainnya lah ya. Oke, sekarang kita ke Muhammad Ibrahim. Halo Adit. Oke, Muhammad Ibrahim panggilan Ibrahim. Bohem, tapi bukan bohem ya. Ya, UM juga bisa. Kedua, bohem juga bisa. Oke. Nah, Ibrahim backgroundnya, Saya S1 di Al-Azhar, Ustaz. Masya Allah, Al-Azhar. Oke. Kemudian di apa? Di Azharnya jurusannya Syariah Islamiyah, Ustaz. syariah. Iya. Kalau syariah itu pasti 5 tahun atau 4 tahun bisa. Kalau yang syariah biasa itu 4, tapi yang syariah wal qanun yang mempelajari hukum Mesir Oh, itu. itu 5 tahun. Oh, itu Iya. 5 tahun. Kalau kamu yang mana? Kamu belajar konon Mesir juga nggak? Enggak, Ustaz. Kalau kata teman saya tuh Hmm. dia belajarnya 2 kali, Ustaz. Qanun Oh, ya iya, syariah itu. Islamiyah baru syariah yang qanun itu. Mesir konon Iya. yang dia. Menarik juga nanti saya Konono Firaun ya. Qanunnya kalau Oke Mesir ya, Prancis, Ustaz.
Oh ya, lebih ke Prancis Prancis. beberapa. Oke. Oke, berarti ini dari Al-Azhar Syariah. Terus sebelumnya berarti kalau dari ini Al-Azhar Syariah, sebelumnya ma'hadnya di mana? Di Kalau Tamirul Islam, Ustaz, di Laweyan. Tamirul Islam. Iya. Oh iya, oke. Asli? Asli dekat Ustaz, Karanganyar, Colomadu. Oh, Coromadu. Iya, Itu asli ya, teman atau asli. temanmu itu di Aceh tuh yang jauh-jauh ini ya. Apa namanya? Oke, Colomadu. Terus asli Colomadu. Tinggal di sekarang berarti Colomadu ya. Iya, Ustaz. Kerjaan sekarang Dulu sempat ngajar sementara? di Takmirul, Ustaz, yang di Oh, terus Masaran. Cuman mengajar. Oke, sekarang it, sekarang lagi nganggur, Ustaz. oh ya, lagi fokus kuliah. Oke, Iya, Ustaz. terus kuliah. Tapi kalau harus fokus berarti harus selesai ya. Insyaallah. Harus selesai tepat waktu. Ya, oke. Ya, emang apa namanya? Ini harus coba selesai. Oh, berarti satu syariah ya. Satu Iya. syariah. Dan nah ini menarik sih kalau kita diskusi ya. Dan sebenarnya apakah satu syariah di Indonesia ada? Ada sebenarnya. Kita awalnya syariah, tapi kemudian kita migrasi ke hukum ekonomi syariah dalam rangka apa namanya mengadopsi. Makanya menurut saya ada banyak hal yang menarik ya di Indonesia secara kreativitas ya. Fikihnya itu jadi bukan fikih yang hafalan dan ini, tapi lebih kepada fikih yang bisa menginovasi produk-produk keuangan syariah yang apa namanya yang sangat saat ini berkembang gitu ya. Jadi maka kita juga ada mahasiswa S2 yang dari Mesir itu belajar di kita di MHES gitu ya. Jadi memang kreativitas inilah yang kemudian membuat mereka tertarik karena kreativitas ini pertama eh, tetap menjunjung tinggi syariah Islamnya. Tapi yang kedua mendatangkan unsur ekonomi. Nah, padahal karena apa? Karena unsur ekonomi itu sesuatu yang wajib untuk kita punya dalam bertahan hidup gitu ya. Dalam persaingan bahkan mungkin sekarang ketegangan global. Ya makanya sekarang kemudian Saudi kenapa kemudian menginspirasi adanya sumber keuangan lain selain minyak bumi ya, pariwisata dan sebagainya. Oke, nah ini kalau kamu siapnya tanggal berapa? Itu Ustaz, tanggal 23 juga, Ustaz. Tanggal 3 juga, oke. Iya. 23 ya, 23. Oke, ini 11 dan 12. Berarti kuotanya tinggal dua lagi ya, Dua satu lagi lagi. ya. Oke, ya baik. Sekarang kita ke Agung Budiarto. Wujud? Mau wujud, Ustaz? Oke, Ustadz Agung dari, oh ya, S1-nya, background-nya. Eh, PUTM, Ustaz. Oh, PUTM. PUTM itu berarti sama Davi, sama Oh, enggak, Ustaz. Da- PUTM yang di Jogja. Kalau PUTM Oh, yang pendidikan ya, ulama tarjih ya. Muhammadiyah, iya. Ya, Tapi, pendidikan. iya, jadi kan Eh, kalau PUTM kan memang program khusus tuh dari PP, dari ya, MTT-nya. Tapi kalau ijazahnya itu kita disambungkan ke UMY. Jadi kalau ijazahnya PAI, tapi sebenarnya konsentrasinya oh, PUTM-nya syariah gitu, Ustaz. enggak kena, Kan PUTM itu kan enggak karena ada. PUTM kan non formal ya. PUTM kan ya, Iya, kalau ada ijazah kan nggak diakui sehingga harus iya, ada iya, iya, eksplorasi. betul, betul. Akhirnya ke Enggak, PAI. sebenarnya kan kalau di UMY itu kan dia itu adanya ekonomi syariah oh ya. Satunya kayaknya untuk yang tahun saya belum ada ekonomi syariah atau hanya Oh, ekonomi belum saja. pas. Oh, aja ekonomi saja ya. Maksudnya yang terdekat gitu ya. Kalau misalnya kalau PAI ini ya nggak masalah juga. Lah terus pertanyaan, tapi emang concernnya minatnya di syariah ya, nggak ke pengajarannya kan kalau misalnya PAI ke Oh, MPAI enggak Ustaz. Tetap konsentrasi utama kan PUTM syariah karena tarjih kan. syariah. Karena kan di Oh bawah iya, MTT iya. gitu. Jadi kan
karena harus punya ijazah formal, maka nanti jadi kan programnya tetap 4 tahun, kita setahun baru hanya semester 7 8 aja kita ke UMY gitu. Jadi 3 tahun Ya, itu ini memang menarik ini. Memang itu ya keunikan lah ya. Tapi saya kira harus kita juga mungkin bisa memperbaiki ya tata kelola sehingga PUTM ini biar lebih ya. Kalau menurut saya sih PUTM ini menarik sih. Eh, saya juga sama misalnya nih ada teman-teman di syariah misalnya yang kemudian apa namanya menjadi guru bahasa Arab. Nah, ini sering ada banyak. Jadi ambil syariah, pulang menjadi guru bahasa Arab. Itu kan mereka sebenarnya kan lebih cenderung ke pendidikan kan ya. Sama lah. Kalau ini Ustadz Fajar Ahmadani pernah ngaji aja. ya itu dulu dosen fikih mukorona itu kalau di PUTM-nya itu fikih mukorona. Oh ya. Ya Bidatul Mustahid kita belajarnya. Oh ya. PMY juga Oke, jadi OMY ya, beliau OMY tapi PAI. di PAI Iya, sama satunya syariah padahal ya. Nah, iya. itu apa namanya? eh pendidikan syariah. Jadi syariah ini memang kalau menurut saya dicocokkan itu lebih ke namanya syariah ya hukum ya. Hukum sama kadang-kadang ekonomi. Ekonomi syariah sebenarnya adalah hukum ekonomi syariah juga. Jadi syariah sama kata-kata hukum itu sebenarnya satu menurut saya. Jadi tapi yang membedakan adalah unsur ekonominya. Oke. Nah, asli berarti daerah Jogja. Asli Enggak Jogja. Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung, oke. Temanggung. Sekarang di posisi di Jogja ya, atau di Di Maat Temanggung. apa? Oh di Temanggung juga. Ya. Eh, tempat tinggalnya di Temanggung. Sekarang Eh, di mengajar di atau di di Pondok Pesantren Al-Matera Muhammadiyah. Al-Mumin oh Muhammad. Pondok Mamil, Pondok Pesantren Muhammadiyah ya. Nah ini juga sebenarnya kita kalau saya lihat memang nanti pengembangannya itu eh, kemarin saya itu juga apa namanya pelatihan ya, pernah pelatihan Nazir Wakaf dan sebagainya. Jadi teman-teman terutama yang di pondok itu untuk apa namanya ekonominya biar lebih kuat lagi itu kan ada banyak nanti ada istilah tentang masalah revitalisasi peran zakat dan wakaf, kemudian terutama wakaf produktif, kemudian juga lembaga keuangan syariah ya yang mewajibkan harus adanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, kalau dan ini jadi ujian juga teman-teman. Teman-teman tuh kadang kalau dari syariah kadang dijadikan wah ini sesuai syariah. Kenapa? Karena ada namanya Ustadz Muhammad Agung Budiarto. Ya, ya, apa namanya? Tapi ya itu kan nggak menjamin hanya sekedar itu ya. Tapi untuk menggait kepercayaan nasabah atau anggota. Tapi yang menjadi masalah ketika ada mismanagement atau pengelolaan manajemen yang bermasalah. Nah, itu yang kena semuanya. Syariahnya juga kena, agamanya juga kena. Itu yang menjadi catatan. Jadi bahkan nanti kalaupun jadi Dewan Pengawas Syariah, itu tetap harus menguasai ekonomi gitu ya. Itu harus itu apa namanya kita tidak boleh bahkan kadang-kadang tuh kita harus galak terkait dengan indikator-indikator ekonomi. Karena apa? Karena kalau lembaga keuangan syariah itu rugi, yang buruk itu gak cuma lembaga keuangannya, syariahnya juga kena. Pada mungkin anggapan masyarakat itu syariah itu selalu untung, selalu menggembirakan. Padahal ya resiko bisnis tetap ada gitu ya. Jadi ini juga harus disampaikan sama masyarakat kita gitu ya. Kemudian oh ya ada beberapa kemarin saya baca juga baru sholat itu bukan bikin kamu kaya gitu. Karena aneh juga kadang udah selalu sholat. Kalau saya kan sudah syariah itu pasti saya kaya gitu kan. Padahal hubungannya tidak secara langsung seperti itu gitu. Ada aspek-aspek lain. Ya, kalau mau kaya ya bekerja gitu atau usaha gitu. Jadi bukan urusan ibadahnya yang kemudian ini ya. Itu diskusi lah. Oke, di tanggal kami siapnya kapan? Panggilannya nih Agung apa Budi? Agung saja Ustaz.
Agung ya. Ini Agung Budi Arto. Ini Arto Iya. apalagi nih ya? Nah, iya harus banyak Sugiarto uangnya ya. ini. Harus Arto banyak ini. uangnya. Ya, makanya ada ekonomi. Jadi isu terkait kan wajib sekarang itu dari undang-undang ya. Koperasi syariah itu harus mempunyai dewan pengawas syariah itu wajib itu. Kemudian diambil dari sebagai keuangan syariah dan bahkan mungkin nanti diimpos atau dipasarkan di setiap bisnis yang atas nama syariah itu perlu dewan pengawas syariah. Hotel syariah, pariwisata halal itu harus ada dewan pengawas syariahnya yang ikut bertanggung jawab lah mengawasi gitu. Itu contoh. Oke, nah ini kamu tanggal berapa Budi? Agung Agung Eh, mau ini tanggal konsernya? kalau masih ada slot tanggal 23 enggak apa Ustaz? Oke, tanggal 23 ya. Masih ini 1, 2, 3, 4 maksimal tuh 6 maksimal 6. Oke, masih tinggal satu lagi. Oke, ini biar nggak habis. Nanti apa namanya disampaikan ini. Oke, 11 dan 12. Oh, ini abad bagus sudah siap lagi. Berarti ini siap. Yang lainnya kayaknya Saifuddin dan sebagainya maunya kalau bisa di hari kalau nggak hari ini hari pekan depan ya tanggal 20 Juni ya lebih banyak. Oke, sekarang Mas Saifuddin ini kan anak HES kan. Halo Saifuddin, Iya ini Pak, kan ini Kalimantan. iya Pak, di Balikpapan, Kalimantan. Ah iya, Balikpapan. Kemarin pernah di apa namanya eh di mata kuliah sebelumnya kan ya. Iya, Balikpapan. sekarang udah semester Oke. 2. Sudah semester 2 ya. Semuanya segera berarti harus segera apa namanya? Ini kan berarti kamu tak ini nggak ada opsi lagi ya. Berarti penekanan 20 Juni karena tanggal 6 Juninya kan apa namanya? Tadi ya Idul Adha Oh ya. iya, Jadi libur Lebaran. 2 minggu, Nah, 13 14. Ya, siap. semua 13 dan 14. Nah, ini saya udah hafal nih karena nih kamu di pondok apa sekarang? Di Pondok Muhammadiyah ya? Iya di Pondok Muhammadiyah Al Mujahidin Pak. Mujahidin, oke. Hmm. Ya apa namanya Mujahidin. Dan menurut saya juga jangan terlalu ini ya apa namanya isu-isu syariah tuh. Sebenarnya saya kalaupun mentok start lembaga keuangan nggak bisa akses, nggak ada teman, nggak ada ini. eh, Minimal kalian ngurusin tentang pemberdayaan zakat wakaf itu. Menurut saya itu harusnya ke situ gitu ya. Tapi jangan hal-hal yang tidak ada kebaruannya gitu. Contoh apa ya kemarin tuh arisan arisan guru-guru ma'had gitu ya itu menurut saya tidak terlalu ini signifikan. Mending zakat wakaf itu potensi dikembangkan. Ini Fadlizil juga sama ini dulu HSUMS ya masih di Bima di pondok apa? Di Lombok, Pak. Ya oh ya di Lombok maksudnya kerja di sekarang di institusi apa? Sekarang kerjanya admin di ITS Kes Muhammadiyah Selong. Oh, admin. Di ITS berarti ini ya sekolah tinggi kesehatan bukannya? Iya, Gimana, Pak? Setikes ya, Stikes, Iya, Stikes di NTB. Oke. Nah, itu juga banyak itu apa namanya aksesnya. Kalau kesehatan itu kesehatan rumah sakit syariah, Fadizil banyak itu. Kemarin apalagi kamu ini tugasmu itu Zil, apa namanya terkait kasus dokter apa itu di Unpad itu dokter apa itu anestesi itu gimana itu menurutmu? Eh, Bisa nggak terjadi itu di apa namanya di Rumah Sakit Muhammadiyah kan nggak boleh gitu ya atau urgensi sertifikasi rumah sakit ini gitu ya dengan anestesinya itu. Nah, pokoknya itulah kasus-kasus itu semakin menunjukkan syariah menjadi lebih pilihan lebih benar. Elmi,
Helmi udah selesai kerjanya? Hadir, Pak. Hadir. Kamu di mana sekarang? Di kantor? Iya, masih di kantor. Masih di kantor. Oke. Yang itu ya, kamu juga tanggal 20 ya. Nah, ini di Lazismu kan? Ya. Iya, Pak. Oke, Elmi Nur Azizah. Oke. Aslinya mana tuh? Daerahnya mana? Ini S1 SUMS. Hmm. Daerah tinggalnya di mana? Di Sukoharjo. Oh, Sukoharjo. Sukoharjo. Lazismu. Nah, Lazismu tuh banyak banget yang bisa diteliti. Ya. Oke. Busro ini juga anak SUMS. Ya Ustadz. Busro mau ke Trukodas. Sekarang di mana? Masih di Karanganyar. Iya Ustadz di Karanganyar. Oke, di Darul Arkom atau di lain? Di Darul Arkom Ustadz. Oke, satu. SUMS ada beberapa yang di sini ya. Oke, Darul Arkom yaitu menurut saya bagaimana dana wakaf atau zakat untuk meringankan atau bagaimana Darul Arkom ini juga mengembangkan lini bisnis pesantrennya ya, sehingga dia semakin mandiri gitu. Oke, ini yang Ahmad Bagus Kurniawan ini juga S1 SE. Tapi kita ke sini dulu lah. Hikmatun Najat. Nah, ini kayaknya baru nih. Apa? Iya, Halo? Ustaz. Iya, Ustaz. Oke, Ustaz. Assalamualaikum. Panggilannya Najat Panggil apa? Najat. Najat. Panggilannya Najat Oke. ya. Oke, backgroundnya dulu di. Dulu S1 di UMM ngambil jurusan akuntansi. Oh ya, oh, apa ini yang beda lagi ya kemarin yang di supplier bukan ya? Akuntansi, satu akuntansi. Terus daerahnya tinggal di Malang, Pak? Atau Oh, di ini Kabupaten Semarang, Ustaz. di Semarang? Oke. Oh, di Kabupaten Semarang malah ya. Kabupaten Semarang. Oke. Semarang tuh pusat perizinan. Oh, ini saya sama ini ya. Kemarin saya sertifikasi Nazir Wakaf tuh di Semarang. Oke, sekarang bekerja di atau lokasi ininya saat ini? Iya, saya sebagai accounting di pesantren, Ustaz. Oh, konting di pesantren. Pesantren apa? Al Irsyad Tengaran. Al Irsyad, Masya Allah. Nah, ini accountingnya ya. Dulu saya ini accounting kemarin itu yang saya uji itu kayaknya ustadznya berarti, bukan accountingnya. Nah, ini menarik ini. Jadi apalagi Najat ini paling kita dambakan ya. Jadi udah di lingkungan Islami, tinggal dipertajam terkait pengetahuan syariahnya. Tapi yang lebih tahu ekonomi kan ini Pak Najat ini yang nguasain karena itu menjadi salah satu yang kekurangan. Jadi memang ekonomi syariah itu kompleks ya. Jadi harus harus menguasai ya. Saya juga punya accounting Pak Najat. Saya tuh S1 accounting. Oh, masalah. S1 saya accounting, tapi saya punya S1 dua, satu accounting, satu syariah. Jadi itu juga sangat membantu. Jadi waktu saya kuliah di Fakultas Ekonomi sama di UNER Ekonomi Islam ya itu sangat membantu. Meskipun itu teori konvensional, tapi intinya kita tidak gentar untuk melihat angka-angka gitu kan. Tahu-tahu kalau kadang-kadang mungkin orang yang tahu biasanya kaji kitab kuning ini apa angka ini, kenapa bukan huruf hijaiyah? Tapi ternyata kan bisa dipelajari. Dan apa namanya contoh kemarin isu yang laporan keuangan ya kan itu sangat sangat dibutuhkan di apa namanya industri keuangan syariah. Bahkan laporan zakat sama wakaf itu sekarang dituntut ada PSAK-nya. Nanti Pak Najat bisa meninjau itu tuh kepatuhan terhadap PSAK, kemudian terutama yang menarik tuh PSAK wakaf. Jadi nah ini juga kemarin saya dapat insight juga di mana
ternyata kalau bisa zakat sama wakaf itu dibedakan. Karena nanti pelaporannya itu beda, standar pelaporan beda. Dan wakaf ini sangat menarik lah. Nah, itu mungkin bisa lah juga dikembangkan ya di pesantren Al Irsyad Ustadz Najat ini. Oke, Boleh. berarti nanti di tanggal 20 ya. Ya, boleh. Salah. 20. Nah, ini kalau kaitannya nanti misalnya jadi Dewan Pengawas Syariah ya, ya apa namanya? Itu diantaranya eh ya apa namanya kita nggak tahu misalnya nanti bikin kopontren gitu ya dari di Al-Irsyad itu saya kira itu agama yang besar juga. Jadi bagaimana eh, ini menarik ya, jadi isu manajemen itu tetap diutamakan gitu ya. Jadi apa namanya jangan sampai kadang-kadang isu syariah itu kadang kan wah ini misalnya contoh ya, jadi udah kita harus menyumbang gitu, sumbang aja, nanti kita carikan ganti nanti gitu ya misalnya ya. Udah ini kan untuk kebaikan apa gitu ya. Padahal sumber dananya itu bukan sumber dana yang apa namanya bukan sumber dana yang diprioritaskan untuk itu atau kayak mungkin itu dana nasabah yang harusnya bisa diambil nasabah kapanpun saja, tapi kemudian sama manajemen dibuat untuk kegiatan lain gitu ya. Apapun bahkan untuk kegiatan kebaikan sekalipun untuk zakat dan wakaf. Tapi kan bukan uang kita, itu kan uang nasabah. Nah kayak kayak gini kita sebagai accounting atau sebagai runtutan rantai ininya kita harus menjelaskan tidak bisa gitu ya. Itu apa namanya harus kita indikan, kita tegaskan di situ ya. Jadi accounting kan ada audit ya. Nah, audit nih sangat menarik gitu ya. Audit ilmu yang menurut saya di accounting yang cukup ini tuh ilmu audit. Karena itu bahkan audit kepatuhan syariah. Nah, Ustadz Najat juga bisa. Audit halal. Nah, itu juga kemarin tuh LPH halal kemarin saya lihat sosial media Hidayatullah gitu ya. LPH Muhammadiyah juga ada. Eh, nah, riset saya tahu itu juga satu peluang juga auditor halal ya untuk dikembangkan di sana. Oke, baik. Kalau Ahmad Bagus ini kan S1 HUMS ya, bagus. Ini kayaknya tuh UIN namanya sering. Salatiga, Ustaz. Oh, Win Salatiga ternyata S1-nya. Oh, enggak. Apa mungkin namanya banyak ya. Oke, berarti panggilannya Bagus. Iya, Ustaz. Oh, Win Salatiga. S1 HES di sana. Iya, Ustaz. Oh, HES di sana. HES UIN Salatiga. Kemudian, kalau di sana ada S2-nya HES ada juga atau enggak ada? Belum ada, Ustaz. Baru HKI. Oh, belum. Oh, baru HKI. HKI. Malah ada HKI-nya gitu ya. Mungkin SDM-nya dan sebagainya ya. Oke, ya. Kadang-kadang kalau di swasta tuh kalau di negeri kadang tertib-tertib sekali gitu ya. Apa namanya? Wah, kita harus punya sumber dayanya. Di swasta tuh kadang lebih, wah, kita belum punya ini. Udah niat dulu, Bismillah gitu. Terus ada macam-macam lah. Tapi itu nanti diskusi terkait pendirian prodi beda-beda topik lah. Oke, oh, berarti tinggal di Di Kabupaten Semarang, Ustaz. Di Ambarawa. Kabupaten. Oh, sama. Atau jangan-jangan ini sama sama Ustadz Najat ini. Di pesantren Alisa juga, bukan? Enggak, Ustaz. Hah? Enggak. Di Saya kerja di Undaris, Ustaz. nah, dari singkatan Universitas Darul Ulum lupa saya. Islamic Center. Oh, Universitas Darul Ulum itu di Semarang, Enggak, Ustaz. Ungaran. Ungaran. Oke. Oke, ya, alhamdulillah selamat bergabung. Nah, udah komplit ya kalau ini tanggal 23 berarti udah ada 6, tanggal 23 Rehan, Haris, Bani, Brohim, Ustadz Agung Budiarto sama Bagos sudah ada 6. Nah, makanya besok pas tanggal 23 nih kita mulai tepat waktu ya. Nanti kita kasih waktu mungkin 15 menit maksimal dari tiap orang gitu ya. Jadi kalau 15 menit kan 1 jam bisa 4 ya. Oke, insya Allah bisa selesai tepat waktu. Nah, kemudian tinggal sisa 5 orang di tanggal 20. Nah, sekarang kita mulai ke Adit siap ini ya
share screen-nya atau cerita tentang artikelnya? Halo Adit. Ya Pak, insya Allah Pak. Oke. Sekarang coba kamu share screen apa namanya dari itu ya biar selesai. Nah, oke ya. Dan oke lanjut. Coba kamu saya sharein bisa saya tak stop share dulu kali ya. Dan apa namanya teman-teman yang sambil nunggu Adit menyiapkan diri, saya menghimbau teman-teman yang semester 2 segera juga menemukan judul diskusi tema apa artikel dari kalian. Maka itu kadang pentingnya mengunjungi kampus ini kayaknya paling jauh kayaknya Semarang doang ya, Semarang, Temanggung tadi ya sempatkanlah satu waktu gitu ya mengunjungi dosen-dosen atau yang coba kalian ingin jadikan dosen pembimbing dan lain sebagainya supaya S2 kalian lebih cepat selesai ya ya nantilah. Nah ini diantaranya itu sih salah satunya ya diskusi artikel-artikel ini ya. Gimana? Udah siap? Oh, belum? Adit masih persiapan? Apa namanya ya banyak lah saya kira. Dan ini mungkin yang teman dari Mesir tadi ya. eh ini pengalaman baru berbeda. Apa namanya? eh Apa namanya berbeda cara ya. Tapi nggak apa. Oke, nah ya silakan. Saya beri waktu ya 5 sampai 10 menit lah untuk Adit memaparkan apa yang ada artikel yang dipilih gitu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang kami hormati Ustaz Dr. Azhar Alam dan semua teman-teman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada siang ini kami ingin mempresentasikan review jurnal dengan judul Hukum Islam dan Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional karya Muhammad Elewa Badar. Sebenarnya kalau di jurnalnya cuma ini aja, ininya apa nah, judulnya Islam, Syariah dan Yuridiksi Mahkamah Pidana Internasional. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur atau literatur review, tematik literatur review, dan analisis yuridis komparatif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan penerapannya dalam konteks Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. ICC kepanjangannya International Criminal Court. Artikel ini membahas al-qawaid al-fiqhiyah atau kaidah al-maksin hukum Islam sebagai prinsip-prinsip abstrak yang menjadi pedoman dalam jurisprudensi Islam. Qawaid ini berfungsi untuk menggambarkan tujuan dan sasaran hukum Islam serta mempermudah hakim dalam mengambil keputusan. Contoh qawaid yang dibahas antara lain perbuatan dinilai dari niatnya, terus ada kesulitan mendatangkan kemudahan, terus bahaya harus dihilangkan, terus kepastian tidak dikalahkan oleh keraguan. Qawaid ini juga menjadi padanan prinsip-prinsip umum hukum dalam sistem hukum barat dan menjadi dasar dalam penerapan asas legalitas praduga tak bersalah dan mens rea dalam hukum pidana Islam. Ini abstrak in English, tidak usah dibaca ya Pak, langsung saja Ya. abstrak in Indonesia. Meskipun Mahkamah Pidana Internasional telah dipuji sebagai sebuah kemenangan, negara-negara Islam masih memandang penerapan norma-norma hukum pidana internasional dengan penuh keraguan. Statuta Roma menginstruksikan mahkamah untuk menerapkan prinsip-prinsip umum hukum yang berasal dari sistem hukum nasional di seluruh dunia, termasuk hukum nasional negara-negara yang biasanya akan menjalankan yurisdiksi atas kejahatan. Namun, mahkamah sejauh ini hanya bergantung pada inspirasi dari Barat dan mungkin gagal memperoleh legitimasi untuk membangun sistem universal. Salah satu sistem hukum yang diabaikan oleh ICC adalah tradisi hukum Islam.
Dan makalah ini berargumen bahwa prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya konsisten dengan norma dan standar yang diakui secara internasional, terutama yang diabadikan dalam Statuta Roma, dan memiliki kedudukan yang setara dengan sistem hukum umum dan kontinental yang saat ini digunakan mahkamah dalam mencari prinsip-prinsip umum hukum. Tujuan penelitiannya adalah untuk menelaah kemungkinan adopsi prinsip-prinsip hukum pidana internasional dari sistem hukum Islam oleh ICC. Penelitian ini membatasi ruang lingkup pada beberapa prinsip dasar hukum pidana Islam dan kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip hukum pidana internasional seperti asas legalitas, praduga tak bersalah, konsep mens rea, serta pembelaan umum seperti paksaan dan perintah atasan. Penelitian juga membahas sumber hukum Islam, kategori kejahatan, mazhab-mazhab utama dalam pemikiran Islam, dan maksim hukum Islam atau al-qawaid al-fiqhiyah. Untuk bentuk datanya adalah kualitatif, berupa uraian dan analisis literatur yang relevan dengan topik hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam, khususnya terkait kejahatan genosid dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Jadi ini seperti metodenya eh, legal literatur review, Pak. Ya. Untuk sumber datanya, data primer berbahan hukum yang mengikat seperti Al-Quran, hadis, statuta Roma, konvensi internasional, dan peraturan-peraturan perundang-undangan terkait. Untuk data sekundernya dari buku, jurnal, artikel, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan tema penelitian. Kalau untuk tersiernya ada ensiklopedi, hukum, kamus hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa genosida dalam hukum pidana internasional diatur dalam Statuta Roma dengan sanksi pidana yang jelas dan berlaku universal. Dalam hukum pidana Islam, genosida dipandang sebagai pelanggaran berat yang mendapatkan ancaman hukuman berat di dunia dan akhirat. Terdapat perbedaan pendekatan antara kedua sistem hukum, di mana hukum internasional menekankan tanggung jawab negara dan individu, sedangkan hukum Islam lebih menekankan keadilan dan hukuman sesuai syariat. Ini seperti yang dibahas ini genosida yang di Gaza seperti itu. Salah satu yang dibahas. Untuk pendapat atau inspirasi dari artikel ini menginspirasi pentingnya integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum internasional, khususnya di Mahkamah Pidana Internasional. Ini sekarang di Mahkamah Pidana Internasional itu mengesampingkan hukum Islam, dan artikel ini itu ingin memunculkan bagaimana hukum Islam itu diperlukan dalam sistem hukum internasional yang ada. Dan penulis menyoroti bahwa prinsip-prinsip hukum Islam pada dasarnya sejalan dengan norma internasional dan dapat memperkaya universalitas hukum pidana internasional jika diadopsi secara proporsional. Selain itu, keterlibatan hukum Islam dianggap mampu menghadirkan keadilan yang lebih inklusif dan representatif bagi masyarakat global. Metode penelitian, untuk deskripsi metode penelitian dari full text, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menelaah dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis literatur, perundang-undangan, dokumen, serta sumber tertulis lain yang relevan. Analis data dilakukan secara kualitatif dengan sistematisasi dan penghubungan data agar hasil penelitian logis dan mudah dipahami. Ini itu saja Pak dari saya untuk Oke, baik. Terima kasih. Ini juga kita akan mengajak kita ya ini memang cara penulisan artikel hukum yang berbeda dengan umumnya karena artikel social science ya lebih kepada ekonomi dan sebagainya. Kadang-kadang memang untuk legal apa namanya artikel itu berbeda ya. Saya izin share screen. Kita coba lihat apa namanya konteks full text-nya ya. Tapi sebenarnya ini menarik kalau teman-teman lagi ke luar negeri ngomong tentang syariah, kalian baca artikel ini. Ya. Jadi nanti Adit kamu kalau lagi ke mana? Ke Inggris,
ke Australia, beberapa law itu paling bagus di situ sih, Anglo-Saxons ya, Yunani atau Uni Eropa ya, Swiss. Kalian ketika, wah kamu ngomong tentang apa syariah, memang apa itu syariah? Oh, ternyata syariah itu punya hampir kemiripan dengan beberapa landasan hukum internasional. Nah, bacanya dari artikel ini itu menarik ya, di antaranya qawaid tadi. Jadi qawaid fikhiyah yang ada dalam Islam itu ternyata juga banyak diadopsi atau bahkan sama lah ya. Inklusif itu artinya ternyata ini juga dipakai oleh hukum internasional juga gitu ya. Nah, di sini pertanyaannya juga di paper intinya dia coba kalau saya lihat ya tanpa dia menyebutkan detail dalam metode dan sebagainya, dia ingin menjelaskan tentang hubungan qawaid atau sumber hukum Islam yang relevan ataupun sama kedudukannya dengan di hukum pidana internasional ya atau hukum internasional sebenarnya ya. Hukum kriminal karena kriminal tuh banyak pidana maka dikaitkan dengan pidana. Nah, jadi contoh sebenarnya ya, saya tadi baca yang mana ya, application. Nah, ini tadi menarik sih tadi yang saya garis bawahi, kalau apakah kita boleh mengadopsi apa namanya hukum internasional dalam hukum Islam gitu ya. Pada dasarnya bukan masalah boleh atau tidak karena dalam ajaran Islam kan sumber hukum kan sudah ditegaskan ya ada empat, ada Al-Quran, hadis, ijma, wa qiyas. Nah, eh, adapun adapun kalau ada aturan internasional yang lain itu bisa menjadi tambahan bukti. Bahkan sekarang itu bukan menjadi bukti, kadang-kadang untuk masalah istihad jama'i ya, yang terkait dengan isu-isu kontemporer itu keempat sumber hukum yang tidak kita sebutkan tadi itu mungkin menjadi porsinya lebih sedikit karena yang perlu ketahui orang adalah penilaian expert yang di dalamnya. Misalnya contoh kayak apa ya namanya bioteknologi terkait sel babi dan lain sebagainya. Ini kan kadang-kadang sumber hukumnya sudah cukup jelas, tapi bagaimana dampak dan ininya itu harus dipresentasikan oleh orang-orang ahli yang dalam bidang tersebut. Nah, itu contoh ya. Jadi sebenarnya hukum Islam ini cukup terbuka juga dengan bukti-bukti penguat lain, bukan hanya sekedar dari sumber hukum Islam tadi. Nah, ada syariah fikih ini menarik ya. Jadi ini juga luar biasa nih bacaannya. Ini ada Quran disebutkan ini tadi ya. Saya pengen langsung ke qawaid karena mata kuliah kita terkait qawaid ya. Oke, tapi saya tadi lihat ada yang menarik nih. Leading school madahib tadi. Eh, jadi dia itu pertama membuat judul-judul ya, judul-judul terkait syariah, kemudian mengkaitkan dengan apa yang ada dengan existing regulasi yang ada di ini. Contoh ini ada artikel 130. Nah, ini menarik. Eh apa namanya? Ini juga saya menjadi salah satu ya misalnya kita mereview artikel terkait hukum itu mereka itu tidak menyebutkan hukum apa, undang-undang apa. Itu yang jadi masalah. Makanya kalau kalian nulis artikel terkait hukum, tolong definisikan. Ya kayak contoh kita mengkaji ayat ya ayat apa, ayat berapa, gitu. Ya. Jangan cuma ya pokoknya ada ayatnya. Tapi ada beda ayat bisa jadi beda konteks dan kaidah hukumnya beda juga. Nah ini apa namanya? Tadi itu saya ada mana ya? Nah ini legal maxim. Bahasa Arabnya itu legal maxim. Nah ini tentang qawaid fikih. Nah jadi ternyata apa namanya qawaid itu ya apa namanya itu hampir sama dengan Western juga ada namanya legal maxim kalau di Barat itu. Nah ini. Similarly, in Western legal tradition, maxims play vital role in the process of judgment. Kalau kalian lihat di apa fatwa-fatwa ulama, itu hampir juga ada
kaidah fikhiyahnya. Ad-dororu yuzalu, kenapa itu landasan boleh menerapkan denda, ya. Kemudian tapi kalaupun denda ada, tapi tukod daru bikodariha misalnya ya, nggak boleh memberat denda yang memberatkan. Itulah kenapa kemudian denda perbankan syariah itu berbeda dengan denda konvensional, ya. Jadi banyak aspek berbeda. Cuma kadang-kadang orang ketika ingin menyamaratakan ekonomi syariah dengan konvensional, bedanya apa? Terlalu banyak bedanya yang dijelaskan satu sampai ujung juga nggak cukup waktu untuk menjelaskannya karena harus menjelaskan perbedaan aspek syariah yang banyak sekali gitu ya. Jadi perbedaan banyak sekali gitu ya. Dan ya ini kenapa banyak orang yang meragukan ekonomi syariah karena ya mereka hanya lihat luarnya, tidak lihat ajarannya gitu ya. Mereka bahkan mungkin kalau fatwa pun juga nggak baca fatwa. Pengennya tanya Ustadz ini boleh apa enggak. Nanti mempelajari filosofi kenapa boleh, kenapa tidak, filosofi kenapa. Nah, itu menjadi apa namanya di antaranya ya kita bertugas untuk bisa menyampaikan itu. Ya. Nah, kemudian sama dengan hukum Islam apa Islamic legal maxim ini juga ada pembahasannya di dalam hukum-hukum Barat gitu ya. Di antaranya seperti itu. Kemudian ada makosid, kemudian ada apa lagi ya? Tadi saya baca itu. Eh, nah ini ya, this maxim are significant ya. Jadi koid-koid fikih itu sangat signifikan. Ya. Jadi bahkan menurut saya banyak dikutipnya. Karena dia itu, oh ya, pengertian dari koid itu adalah general principle of way. Jadi dia berlaku umum gitu kan. Kayak al-aslu fil muamalati al-ibaha ini kan prinsip umum gitu. Apa namanya prinsip umumnya itu banyak yang diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan gitu kan. Jadi banyak kebolehan tapi ada dalil-dalil yang diharamkan. Nah, itu yang kita pelajari. Oke, kemudian ada apa ya? Contoh lagi ini ya, avoid hudud. Sebentar. Nah, oh ini kalau data nggak ada. Tapi intinya ini mulai ada dan mulai dikenalkan lah kualitas fikih ya. Kemudian apa lagi? Maturity menjadi esensinya Quran ada sunnah dan juga ada yang diinikan ini. Ya, ada yang beberapa dari sunnah ya. Al innamal a'malu biniyat itu kan dari sunnah itu. Tapi itu juga ada kaidah juga. Kemudian tadi saya baca juga eh saya lupa istilah Arabnya ya dari Saskalda. Jadi kayak oh ya ini kita bahas isu yang inilah dan itu umum ya artinya kita itu menurut saya tidaklah tepat menyamaratakan misalnya hukum yang berlaku di negara ini adalah hukum yang tidak Islami atau hukum bukan hukum Islam sehingga ini adalah negara yang wajib kita perangi atau membuat huru hara terorisme menurut saya itu tidak sepenuhnya benar ya ada saya karena saya kaitkan ya ini kalian coba Elmi ada nggak Elmi halo Hadir. Elmi ada Hadir, oke Pak. kamu ngikutin kasus apa hari ini kasus besar apa yang ada di Indonesia Eh, sekarang maraknya pembunuhan itu, Pak. Pembunuhan selain pembunuhan eh, Jasa palsu, Pak. jasa palsu oke terus apa lagi ini mungkin ya ini sebentar lagi azan saya pengen
apa namanya, ada hudud ya, ada mana ya tadi ya, ada takzir. Ada lagi, ini isu-isu yang sebenarnya secara internasional di Islam ada, di Qawaid ada, di internasional juga ada gitu. Isu apa lagi? Sebenarnya itu adalah ada mens rea juga, ya, al umuru bima qasidiha, tuh. Jadi orang ngomong mens rea di Islam juga ada gitu ya, Pak, ya. Jadi misalnya Panji bikin mens rea, tapi di Islam juga ada al umuru bima qasidiha. Jadi apa namanya, ada maksud-maksud lah. Kemudian ada tadi saya baca terakhir di mana ya? Pak, Mencari gini saya artikel-artikel, Hah? izin Pak. Di sini Ya. udah asar Pak. Oh iya iya, silakan silakan. Nah, nanti apa namanya, eh boleh, intinya jangan lupa isi absen ya. Absennya Oh untuk iya, pertemuan 9 dan 10. siap. Saya Pamit pengen dulu Pak. ya silakan silakan. Ini ya ICC. Nah ini. Saya tutup ya, ini perkuliahan ini sebenarnya sudah mau saya akhiri juga. Ini untuk awal-awal, saya tidak banyak juga. Tapi ini menarik, moga-moga saya mengajak teman-teman baca itu jadi banyak tahunya gitu ya. Oke, terkait perang Badar, ada lagi apa ya? Nah ini al-usul Salmasodid. Ada mens rea itu, saya lupa. Ini nih. Nah, beban untuk pembuktian itu adalah yang membuat klaim. Ini tuh alal yamin. Lupa saya istilahnya. Ini saya tutup dengan saya kaitkan kasus yang kemarin, mungkin ada yang mengikuti kasus walaupun itu kasusnya kurang bagus untuk didiskusikan. Tapi yang itu juga relevan terkait misalnya kasus Ridwan Kamil sama si itu gitu ya, karena itu sudah masuk ke ranah pengadilan. Nah, ini menarik nih, ini bahkan di hadis juga ada, dan di artikel 66 in ICC Statute itu juga sama. Jadi kalau orang mengklaim misalnya ya, oh ini anak ini adalah anaknya dia, berarti beban pembuktian itu ada di pada dirinya, gitu ya. Jadi contoh misalnya, Pak saya itu eh, apa namanya, ya ini menarik nih, kalau ada mahasiswa protes nilai. Pak, saya tuh nilainya harusnya bagus, bukan nilai C. Nah, siapa yang harus membuktikan? Yang harus membuktikan adalah dirinya, gitu kan? Makanya kadang saya sering sampaikan itu, pokoknya kalau ada yang protes nilai, kalian harus mengikuti kaidah hukum, gitu ya. Ini namanya aju banding nilai. Kalau seandainya itu terbukti tidaklah berhak mendapatkan nilai yang lebih tinggi, maka nilai yang ada sekarang akan diturunkan. Itu sama ketika banding kasasi di apa namanya kasus hukum ya. Misalnya dia dihukum 2 tahun, protes, pengennya bebas. Ternyata dia tetap bersalah, maka hukumannya diperberat dari 2 tahun ke 4 tahun. Nah ini menarik ini ya. Jadi bahkan berlaku internasional dan di hadis pun ada. Nah, jadi beban membuktikan adalah beban orang yang membuat klaim gitu ya. Jadi membuat klaim, makanya ini juga bahkan di artikel ilmiah juga sama, kita mengklaim, menjustifikasi, kita harus membuktikan bukti, ada kutipan-kutipan yang menunjukkan data-data yang kita sampaikan dalam artikel. Baik, mungkin itu saja ya, sudah menjelang adzan asar. Memang ini sebagai mengawali perkuliahan kita setelah UTS yang nanti besok akan ada banyak apa namanya pemaparan. Mungkin saran saya sama Adit tadi di itu, tolong ada, sebenarnya dia artikel banyak banget ya. Inspirasinya itu membuat universalitas Islam gitu ya. Contoh misalnya eh, mungkin juga bisa kita ambil hikmah, bisa nggak kita membuat produk-produk keuangan Islam yang di negara Eropa itu sama di Asia atau di Timur Tengah itu ada kesamaan dan ada perbedaan. Itu mungkin bisa didiskusikan gitu ya antar negara produk keuangan syariah. Kalau Malaysia Indonesia kayaknya sudah umum
bicarakan, tapi mungkin negara-negara lain lebih menarik juga produk keuangan syariah antar negara Afrika misalnya dengan negara-negara Timur Tengah dan lainnya itu juga bisa didiskusikan. Artinya ternyata misalnya contoh baik tawaruk atau misalnya adalah yang di Indonesia nggak boleh, di Malaysia boleh. Tapi kita bisa perluas perspektifnya gitu. Bagaimana dengan negara-negara lain terkait hukum menyelenggarakan ini atau mungkin terkait penerapan wakaf uang. Nah, ini menarik juga di Indonesia ada undang-undang wakaf yang baru dan lain sebagainya. Nah, itu menarik untuk kita tinjau dibandingkan dengan peraturan-peraturan wakaf yang ada di negara-negara lain, bahkan di negara Eropa ataupun Amerika sekalipun. Mungkin itu ya, di antaranya pelajaran kita hari ini kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil Presensinya Pak, alamin. Presensinya ada di grup, ada di belum di-share grup. kayaknya. Oh ya, saya share ulang ya. Saya share ulang nanti di grup WA saya share ya. Sebentar, saya share lagi. Kemarin pas saya mengingatkan ini sebenarnya. Nah ini, MHES Qawaid. Nah, tolong diisi 2 kali ya. Ngisinya itu untuk 1 kali 1 pertemuan. Berarti kalau 2 pertemuan, tolong diisi 2 kali. Baik, mungkin itu saja kita akhiri. Sampai berjumpa di 2 minggu lagi. Dengan banyak ya, 6 saya kira moga-moga bisa kita mulai tepat waktu. Mungkin hybrid bisa saya di kampus. Kalau ada teman yang bisa datang di kampus, kita bisa jalankan hybrid. Kalau ada ini apa namanya biar ada dialog langsung gitu ya. Kita akhiri eh, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Syukron walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.